Apa jadinya jika cinta tak mengenal batas? Bukan hanya batas jarak, bukan hanya batas waktu, tetapi juga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Kisah ini bukan sekadar legenda, bukan hanya cerita turun-temurun yang diceritakan dari mulut ke mulut, tetapi sebuah pengalaman nyata yang dialami seorang pria bernama Handaya. Ia tidak hanya bertemu, tapi jatuh cinta dengan sosok yang bukan manusia. Sebuah kisah yang terjadi di tepian sungai, di tempat yang menyimpan misteri lebih dalam dari yang bisa kita bayangkan. Kisah tentang pertemuan, cinta, dan rahasia yang seharusnya tidak terungkap. Selamat datang di Frekuensi Misteri, sebuah tempat di mana kisah-kisah gaib, mitos, dan kejadian di luar nalar akan kita telusuri bersama. Bersiaplah, karena malam ini kita akan menyelami sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Kisah cinta yang tidak biasa. Bercinta dengan Raden Ayu Bungsu. Tambangan Beton, sebuah nama yang mungkin tak asing bagi sebagian orang. Tapi bagi mereka yang pernah mendengar kisah-kisah lama, tempat ini bukan sekadar penyeberangan biasa, tapi gerbang menuju dunia lain. Dulu, tambangan adalah satu-satunya cara untuk menyeberangi sungai ini. Namun, seiring waktu, jembatan-jembatan beton menggantikan perahu tambang. Kini, tempat itu sepi, hanya menyisakan sisa-sisa kenangan dari mereka yang pernah melintasi perairan ini. Namun, bukan hanya manusia yang pernah melintas di sana, sesuatu yang lain juga ada di situ, berdiam dalam kesunyian, mengawasi dalam bayang-bayang. Di sebelah timur tambangan beton, ada sebuah tempat yang jarang disebut dalam percakapan sehari-hari, tempat yang hanya diketahui oleh mereka yang cukup berani atau cukup sial untuk mengalaminya sendiri. Kedung Puri, sebuah jurang sungai yang tak terlihat seperti jurang pada umumnya. Airnya tampak tenang di permukaan, tapi konon di bawahnya tersembunyi sesuatu yang lebih dari sekadar arus deras. Beberapa orang yang peka terhadap hal-hal gaib mengatakan, Kedung Puri bukan hanya sebuah jurang, tapi sebuah istana. Istana megah yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Istana dari seorang ratu yang tak kasat mata. Lik Parno, seorang pria tua yang menguasai ilmu kebatinan, pernah menyaksikan sesuatu yang tak masuk akal di tempat ini. Dalam pandangannya yang terbuka terhadap dunia lain, ia melihat sebuah kerajaan di tengah air. Bukan hanya air yang mengalir, tapi bangunan megah yang berdiri di dalamnya. Pilar-pilar tinggi, cahaya kemasan, dan sosok yang berdiri di tengahnya. Seorang wanita cantik berbaju hijau tua. Dialah Raden Ayu Bungsu, sang penguasa Kedung Puri, ratu dari dunia gaib yang mendiami wilayah itu. Sosok yang disebut-sebut memiliki kecantikan luar biasa, tapi juga menyimpan misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Bukan hanya Lik Parno yang pernah melihatnya, beberapa warga setempat seperti Mas Warso, Mardo, dan Saimin juga pernah merasakan kehadirannya. Sebuah kehadiran yang tak selalu tampak, tapi selalu bisa dirasakan. Namun, dari semua cerita yang beredar, ada satu kisah yang paling mengejutkan. Seorang pria, bukan sekadar melihat, bukan sekadar berjumpa, tapi jatuh cinta dengan sosok gaib ini. Ia bukan hanya menjadi saksi, tapi juga bagian dari misteri ini. Namanya Handaya. Di antara gelapnya malam dan sunyinya tepian sungai, seorang pria duduk termenung. Wajahnya sendu, matanya menatap kosong ke arah air yang mengalir pelan. Namanya Handaya. Handaya bukan pria biasa. Ia seorang sastrawan, seorang pemikir, namun pikirannya kini terperangkap dalam kesedihan yang mendalam. Kekasihnya, satu-satunya wanita yang ia cintai, telah pergi meninggalkannya. Leukemia, penyakit itu telah merenggutnya. Dan sejak hari itu, dunia Handaya tak lagi sama. Ia sering datang ke pian sungai ini, mencari ketenangan, mencari jawaban yang tak kunjung ia temukan. Malam demi malam ia habiskan di sana, ditemani gemintang di langit dan suara air yang terus mengalir, seperti waktu yang tak peduli akan kesedihannya. Namun, malam itu berbeda.
Malam itu, ia tidak sendiri. "Siapa kamu?" tanya Handaya tiba-tiba. Suaranya sedikit bergetar. "Kamu terkejut?" jawab suara lembut seorang wanita. "Jangan takut, aku orang baik-baik." Di bawah sinar rembulan yang samar, ia melihatnya, seorang wanita berdiri di dekatnya. Tubuhnya ramping, anggun, wajahnya lembut namun penuh misteri. Dan yang paling mencolok adalah pakaiannya, gaun hijau tua yang tampak berkilauan diterpa cahaya bulan. "Tidak, aku hanya heran, mengapa di malam seperti ini ada seorang wanita sendirian di tepi sungai. Rumahku dekat, aku sudah sangat hafal daerah ini," jawab wanita itu sambil tersenyum. "Kamu bukan orang sini, kan?" Handaya mengangguk. Memang benar, ia bukan dari daerah ini. Ia datang dari Riau, mencari ketenangan di rumah salah satu sahabatnya di pinggiran kota Surakarta. "Siapa namamu?" tanya wanita itu. "Namaku Bungsu." Bungsu, sebuah nama yang terdengar manis, tetapi terasa asing. Wanita itu mengulurkan tangannya, dan tanpa ragu, Handaya menyambutnya. Handaya, sejak malam itu, Bungsu selalu muncul. Setiap kali Handaya duduk termenung di tepian sungai, ia datang, membawa percakapan ringan, membawa senyuman yang perlahan-lahan mengusir kesepian Handaya. Malam demi malam berlalu, dan di antara pertemuan mereka yang semakin sering, sesuatu mulai tumbuh di hati Handaya. Sesuatu yang sudah lama ia lupakan sejak pergian kekasihnya. Sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Cinta, apakah ini cinta? Malam demi malam berlalu, dan di bawah langit yang sama, dua hati yang berbeda, dunia semakin terpaut erat. Handaya dan Bungsu, manusia dan makhluk gaib, terjebak dalam lingkaran perasaan yang sulit dijelaskan. Setiap kali Handaya duduk di tepian sungai, Bungsu selalu ada di sana, tersenyum, menemaninya dalam sunyi, membangun perasaan yang semakin sulit diingkari. Malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Langit gelap tanpa bintang, hanya bulan pucat yang mengintip dari balik awan tipis. Angin bertiup lebih dingin, membawa serta bisikan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang terjebak dalam dunia antara realitas dan misteri. "Kamu kedinginan?" tanya Handaya, mendekatkan dirinya ke Bungsu. "Sedikit, tapi aku tidak ingin pulang. Aku ingin di sini bersamamu." Tatapan mereka bertemu begitu dalam, seakan mencari kepastian di dalam masing-masing jiwa yang telah lama kosong. Lalu tanpa sadar, Handaya mengulurkan tangannya, dan Bungsu tidak menolak. Sebuah ciuman lembut, perlahan, dan semakin dalam. Suara air sungai seakan menjadi latar dari hasrat yang tak tertahankan. Desir angin berhembus membelai tubuh mereka, menggiring keduanya ke dalam pusaran perasaan yang lebih dalam dari sekadar cinta biasa. Tangannya menyentuh pipi Bungsu, merasakan kelembutan yang nyata, tapi ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak biasa. Namun, di saat itu, Handaya tak peduli. Yang ia tahu, ia telah tenggelam dalam kasih yang begitu mendalam. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin dalam. Setiap malam, di bawah langit yang sama, di tepian sungai yang sunyi, mereka selalu bersama. Handaya telah melupakan kesedihannya, melupakan dunia luar, melupakan bahwa ada batas yang seharusnya tidak dilanggar antara dunia manusia dan dunia lain. "Mas Han, aku ingin bertanya sesuatu." Suara Bungsu terdengar lirih suatu malam. "Apa itu, sayang?" "Jika aku berterus terang, apakah Mas Han akan tetap mencintaiku?" "Apa maksudmu?" tanya Handaya, mengernyitkan dahi. Bungsu diam. Ia menggenggam tangan Handaya lebih erat, menatapnya dengan mata yang tampak berkilau dalam cahaya bulan. "Mas, aku bukan manusia." "Apa maksudmu?" "Alam kita berbeda, Mas Han. Aku berasal dari dunia yang tidak kasat mata. Aku bukan dari duniamu. Aku dari dunia gaib."
Handaya terdiam. Tubuhnya terasa kaku, otaknya mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Tidak, itu tidak mungkin. Tidak mungkin sosok yang selama ini ia cintai bukanlah manusia. Aku sudah lama memperhatikanmu, Mas. Aku melihat kesedihanmu. Aku ingin menghiburmu. Aku ingin mencintaimu. Tapi aku takut setelah tahu siapa aku sebenarnya, kamu akan meninggalkanku. Tapi Handaya tidak pergi. Ia tidak berlari. Ia hanya menatap Bungsu, lalu menghela napas dalam-dalam. Bungsu, aku tak peduli siapa dirimu. Aku tetap mencintaimu. Siapapun kamu, apapun kamu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bungsu menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Tak pernah ada manusia yang menerima dirinya seperti ini. Dan bagi Handaya, batas antara dunia nyata dan dunia gaib sudah tidak lagi berarti. Malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Handaya, yang selama ini hanya mengenal dunia nyata, akan menyaksikan sesuatu yang berada di luar pemahaman manusia. Bungsu, wanita yang ia cintai, akan menunjukkan kepadanya rahasia yang selama ini tersembunyi. Mas Han, malam ini aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Apa itu? Percayalah padaku, ikuti aku, dan jangan lepaskan tanganku. Bungsu menggenggam tangan Handaya erat. Matanya menatap lurus ke sungai, ke permukaan air yang tampak begitu tenang, seolah menyimpan sesuatu di bawahnya. Ikuti aku, Mas, jangan takut. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Udara di sekitar mereka berubah. Angin yang tadinya lembut kini terasa lebih hangat, dan tanpa sadar, kaki Handaya melangkah ke dalam air. Tapi aneh, ia tidak tenggelam, tidak basah, seolah sungai ini bukan lagi sungai yang ia kenal. Lalu, semuanya berubah. Di hadapan Handaya, sesuatu yang mustahil tampak di depan matanya. Bukan air sungai, bukan arus deras yang biasa ia lihat, tapi sebuah istana megah berdiri di tengah-tengah air. Pilar-pilar menjulang tinggi, memancarkan cahaya hijau keemasan yang berpendar lembut, bangunan yang tak kasat mata oleh manusia biasa, kerajaan dari dunia lain. Handaya terpaku. Apa yang selama ini dianggap mitos, kini nyata di hadapannya. Mas Han, selamat datang di duniaku. Sampir ijo. Di sekelilingnya, sosok-sosok gaib berjalan perlahan, mengenakan pakaian berwarna lembut. Wajah mereka tampak berseri namun penuh misteri. Tapi di antara mereka, hanya satu yang berbeda. Bungsu berdiri di tengah-tengah, mengenakan pakaian hijau tua yang berbeda dari yang lain. Warna itu bukan sekadar kebetulan. Warna itu adalah tanda bahwa dia bukan sembarang penghuni istana ini. Dia adalah penguasa. Handaya mulai menyadari bahwa Bungsu bukan hanya seorang wanita gaib biasa. Dia adalah seorang ratu, penguasa kerajaan di dunia yang selama ini tak pernah ia ketahui keberadaannya. Mas Han, sekarang kamu tahu siapa aku sebenarnya. Ini adalah rumahku, ini adalah duniaku. Dan malam ini, kamu telah menjadi bagian darinya. Malam itu terasa lebih singkat dari biasanya. Waktu seolah berlari, dan tanpa disadari, cahaya fajar mulai menyelinap dari balik cakrawala. Handaya menatap Bungsu, merasakan sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Mas Han, aku ingin kamu kembali ke dunia nyata. Handaya mengernyit. Kembali? Kenapa? Bukankah selama ini mereka selalu bersama? Bukankah cintanya sudah tak mengenal batas? Kamu sudah terlalu lama di sini. Mas, dunia ini bukan tempatmu. Aku tidak ingin kamu terjebak. Kamu harus kembali. Handaya menggenggam tangan Bungsu erat, seakan menolak kenyataan yang mulai terungkap. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi selamanya. Dari balik selendangnya, Bungsu mengeluarkan sebuah benda kecil, sebuah cincin berwarna hijau berkilauan, mata zamrud yang tampak seperti menyimpan rahasia di dalamnya.
Ambillah, Mas, ini adalah penghubung kita. Jika Mas merindukanku, jika Mas memerlukan bantuanku, cukup gosok cincin ini, dan aku akan datang. Handaya menatap cincin itu, merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Seolah ada kekuatan di dalamnya, seolah benda ini lebih dari sekadar perhiasan biasa. Dan dengan berat hati, Handaya melangkah mundur. Cahaya fajar semakin terang, dan dalam sekejap, semuanya kembali seperti semula. Tidak ada istana, tidak ada kerajaan, tidak ada sosok bungsu yang berdiri di hadapannya. Ia kembali ke pian sungai, seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi. Tapi, di telapak tangannya, cincin itu masih ada. Bukti bahwa semua yang dialaminya adalah nyata. Waktu berlalu, Handaya kembali menjalani kehidupannya di dunia nyata. Ia kembali ke Jakarta, menulis, bermain musik, dan akhirnya menikah dengan seorang wanita kaya keturunan Tionghoa. Tapi, hatinya tak pernah benar-benar lepas dari bungsu. Ia hidup sebagai manusia, namun di suatu tempat, di dunia yang berbeda, cintanya tetap terikat pada sosok yang tak kasat mata. Terkadang, di tengah malam yang sunyi, ketika istrinya tertidur lelap, ia menatap cincin zamrud di jarinya, dan tanpa sadar, jarinya bergerak, menggosok permukaan batu itu. Dan saat itu terjadi, udara di sekelilingnya berubah, angin berembus lebih dingin, dan dari balik bayangan malam, terdengar suara yang begitu ia rindukan. Mas Han, aku datang. Cinta adalah misteri yang tak pernah bisa sepenuhnya kita pahami. Kadang ia datang dari tempat yang tak terduga, dari seseorang yang bahkan tak pernah kita bayangkan. Tapi, apakah cinta benar-benar bisa menembus batas dua dunia? Handaya, seorang manusia biasa, jatuh cinta pada sosok yang tak seharusnya ia miliki. Tapi apakah ini benar-benar cinta? Ataukah ia hanya menjadi korban godaan makhluk gaib, makhluk yang ingin mengikatnya selamanya? Dan bagaimana dengan bungsu? Apakah ia benar-benar mencintai Handaya? Ataukah ia hanya menginginkannya sebagai bagian dari dunianya, sebagai seorang manusia yang tak akan pernah bisa pergi, seorang manusia yang telah ia pilih untuk menjadi miliknya, untuk selamanya? Tapi pertanyaan terbesar dari semua ini adalah, jika kamu menjadi Handaya, jika seseorang yang begitu sempurna hadir dalam hidupmu, seseorang yang mencintaimu lebih dari siapapun, tapi dia bukan manusia, apakah kamu akan tetap mencintainya? Mungkin ada hal-hal di dunia ini yang tidak perlu kita pahami, hanya perlu kita rasakan. Karena terkadang, cinta yang paling dalam adalah cinta yang tak terlihat, tak tersentuh, tapi selalu ada, mengawasi, menunggu, dan mungkin masih berbisik di telinga kita di malam yang sepi. Terima kasih telah mendengarkan Frekuensi Misteri. Sampai jumpa di kisah berikutnya, kisah yang mungkin lebih dekat dengan dunia kita daripada yang kita kira.